guru pembelajar. Kemudian di sini ada aspek. Aspek ini indikator ukur. Kemudian di sini ada indikator kinerja individu atau IKI. IKI ini bisa dikatakan tagihan atau hasil dari rencana kerja kita. Kemudian target, ini sama, apa target yang akan kita selesaikan. Baik, kita lanjut pengisiannya. Pertama, rencana kinerja atasan langsung kita, yaitu terlaksananya tugas pokok manajerial, pengembangan, kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini rencana kinerja atasan kita. Nah, untuk mendukung ini, maka rencana kinerja kita selaku guru sama Bapak Ibu, sama halnya dengan item-item yang ada di penilaian angka kredit. Pertama, tentunya sebagai guru akan melaksanakan rencana pembelajaran, evaluasi, dan menilai analisis hasil penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian, atau istilah kita ini dapatnya di PKG. Kemudian, tambahkan apabila Bapak Ibu guru mendapatkan tugas tambahan, baik itu sebagai Bapak Ibu wakil kepala sekolah atau tugas kepala laboratorium IPA, kepala perpustakaan. Nah, kemudian di bawahnya tambahkan tugas Bapak Ibu guru berikutnya. Contoh, tugas sebagai wali kelas, tugas membimbing guru pemula atau istilahnya guru pamong. Kemudian menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi atau PGRI. Nah, ini merupakan rencana kinerja atau ini kinerja utama kita. Karena mengawas sudah dimasukkan kinerja utama dan lain-lain, ini bukan lagi menjadi kinerja tambahan. Jadi apa contoh kinerja tambahan? Contoh kinerja tambahannya adalah mungkin Bapak Ibu guru pembelajar ada yang ditunjuk sebagai tim penilai angka kredit. Nah, itu contoh kinerja tambahan. Nah, kalau sudah selesai diisi rencana kinerja, kita akan melihat aspek, baik itu dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Yang pertama, kita sebagai guru telah melaksanakan pengajaran, evaluasi, menilai, tindak lanjut hasil evaluasi, maka IKI kita atau indikator kinerja kita yaitu adanya laporan PKG. Kualitasnya tentu tercapainya persentase mutu SDM sesuai yang diharapkan. Pelaksanaannya karena ini 6 bulan, dari Juli ke Desember maka 6 bulan. Kemudian untuk kepala lab tentu kuantitasnya laporan PK kepala laboratorium. Begitu juga Bapak Ibu wakil, maka indikator kinerjanya adalah laporan PK wakil. Begitu seterusnya. Silahkan diisi sesuai dengan indikator kinerja individu. Nah, setelah ini terisi, ini akan kita lanjut keterkaitan. Nah, keterkaitan di sini adalah bahwa rencana kinerja kita ini akan berhubungan dengan nilai angka kredit yang kita peroleh. Sama aturannya Bapak Ibu. Karena ini setengah tahun atau 6 bulan, maka nilainya adalah setengah dari nilai PKG kita. Karena ini berada di golongan 4A,
Dengan posisi baik, maka nilainya adalah 29,75. Nah, nanti sesuaikan dengan golongan ruang Bapak Ibu guru. Kemudian bisa dilihat ini sama dengan SKP lama saya, makanya saya mulai dari SKP lama tadi. Karena ada aturan bahwa PK ini setengah dari tugas tambahan. Jadi nilai setengah dari 29 tadi yaitu 14, saya bagi dua lagi, 50%-nya untuk PK guru, 50%-nya untuk kepala laboratorium IPA. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian untuk nilai wali kelas, maka PK-nya adalah 5% dari nilai PK. Saya ulangi, maka angka kreditnya adalah 5% dari nilai PK Bapak Ibu guru. Kemudian melaksanakan tugas Bapak Ibu sebagai pengawas. Untuk satu kali sebagai pengawas nilainya 0,08. Karena ini satu semester, maka satu kali mengawas 0,08. Satunya lagi berada di SKP yang lama Bapak Ibu di sini 0,08. Nah, pada bulan Juli sampai Desember tidak ada pelatihan yang saya ikuti Bapak Ibu, maka tidak diisi. Nah, tidak saya isi. Tapi bagaimana yang mengikuti pelatihan? Silahkan diisi. Sama halnya dengan kegiatan PKB yang lain seperti publikasi ilmiah. Apabila Bapak Ibu ada yang melakukannya, maka silahkan isi di bawahnya atau ditambahkan tentang angka kreditnya. Karena ini bukan sifat tahunan atau bukan paket, maka tidak perlu dibagi dua. Nah, kemudian apa selanjutnya? Di sini menjadi anggota organisasi profesi atau PGRI. Seperti di SKP lama yang kita ketahui bahwa ketika 1 tahun nilainya 0,75, maka di 6 bulan ini kita bagi dua, yaitu 0,375. Sehingga antara rencana SKP kita ini dengan keterkaitan angka kredit, kita peroleh hasil 15,836. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke set berikutnya. Baik, akan saya besarkan dulu ini. Kita fokus ke SKP baru Bapak Ibu guru pembelajar. Di set berikutnya ada review. Nah, review ini adalah dilakukan oleh pimpinan atau tim penilai yang ditunjuk oleh pimpinan, yaitu guru juga di sekolah Bapak Ibu guru pembelajar. Di sini ada review dari rencana SKP kita, yaitu apakah ini harus ada perbaikan atau direvisi atau ditambah indikator tagihannya, di sini dicatatkan. Nah, kemudian lanjut ke verifikasi. Sesuai dengan namanya, berarti ini bertugas untuk memverifikasi apakah ini terkait atau tidak terkait. Ini nanti akan dicoret salah satunya. Kemudian dari rencana SKP awal ini kita pindahkan ke SKP. Jadi Bapak Ibu, dari beberapa sheet yang tampil di SKP terbaru, di aplikasi SKP terbaru yang akan di-share di bawah video ini, yang harus di-print adalah yang berwarna ungu. Yang lain yang tidak berwarna ungu tidak harus di-print. Ini adalah langkah-langkah proses yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai di
SKP terbaru Bapak Ibu guru pembelajar. Nah, saya ulangi, jadi rencana SKP yang sudah kita buat di awal, ini kita pindahkan ke SKP yang akan kita print Bapak Ibu guru pembelajar. Nah, bisa kita lihat tampilannya sama. Nah, tampilannya sama ya Bapak Ibu guru pembelajar. Nah, bedanya ini sudah ada tanda tangan dari pimpinan atau dari kepala sekolah kita. Ini Bapak Ibu guru. Pengisiannya sama seperti dijelaskan di rencana SKP. Nah, dari rencana SKP yang kita buat ini, maka selanjutnya kita akan mengetahui apa capaian yang akan diperoleh. Nah, dilihat Bapak Ibu, dari tabel 1 sampai tabel 6 ini adalah ngeling dari SKP kita, dari rencana SKP kita. Sedangkan realisasi ini yang harus mengisi adalah pimpinan atau guru yang bertugas sebagai tim penilai yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, apakah target kita sesuai dengan realisasi? Ketika sesuai, silahkan diisi, ataupun kalau tidak sesuai, berapa persen ketercapaian. Nah, ini nanti akan diisi oleh guru atau tim penilai yang ditunjuk oleh kepala sekolah kita. Nah, bagaimana dengan kategori, nilai tertimbang? Ini otomatis Bapak Ibu di aplikasi. Penjelasannya juga ada di set, bisa kita lihat tentang nilai tertimbang. Ini penjelasannya ada di sini. Baik, kita balik ke set aplikasi. Saya akan mencontohkan satu. Bagaimana kalau realisasi berada di bawah dari target? Contoh nih, ini nih, saya ambil contoh. Ternyata kita tidak 100%, kita 90%. Nah, kalau 90% ini Bapak Ibu guru masih bernilai baik. Kemudian saya kasih contoh lagi nih, di bawah ini. Ternyata ketepatan pelaksanaan kita sebagai kepala laboratorium menyelesaikan program kita, administrasi kita, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas kita sebagai kepala laboratorium IPA tidak selesai nih. Yang pertama ditargetkan 6 bulan, ternyata molor nih menjadi 8 bulan. Ini ketika kita isi 8 bulan Bapak Ibu guru pembelajar, maka otomatis nilainya menjadi kurang. Demikian Bapak Ibu guru pembelajar. Nah, saya balik lagi ke angka 6 bulan. Oke, begitu seterusnya sampai di capaian SKP ini nanti akan diperoleh nilai akhir. Ini dia. Di sini bernilai 100. Apakah harus 100? Tidak Bapak Ibu guru pembelajar. Nilai akhir ini tergantung dari realisasi yang kita dapatkan. Jadi di sini nanti bisa jadi bernilai 90, 95 dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu guru pembelajar, kita lanjut ke perilaku. Nah, ke perilaku. Perilaku ini sama dengan SKP lama. Jadi aspek perilaku yang diukur masih sama Bapak Ibu guru pembelajar. Masih ada orientasi pelayanan, inisiatif kerja.